Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama Fisika Nisa. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya. Buat yang masih belum mengerti materi-materi sebelumnya, boleh dikasih tahu via kolom komentar di bawah ini. Ingat ya, dilarang berkata nggak ngerti, apalagi nggak bisa. Karena kalian belajar itu buat bisa, buat ngerti, bukan buat berkata enggak, apalagi nggak bisa dan nggak ngerti. Tanpa panjang lebar lagi, kita mulai ya. Ingat, tanamkan perkataan bahwa kalian pasti bisa, kalian harus bisa, dan kalian pasti bisa, oke? Nah, kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis tumbukan. Berhubung sekarang lagi pembelajaran jarak jauh, jadi kita lewati materi prasyaratnya, tapi nanti bakal diupload ulang tentang materi prasyaratnya. Nah, sekarang kita bahas materi prasyaratnya secara singkat ya, oke? Sekarang kita review materi tentang momentum dan impuls. Apa sih bedanya? Nah, kemarin kita udah diingetin ya, sebelum masuk ke materi jenis tumbukan. Momentum adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda yang sedang bergerak. Artinya, jika benda itu bergerak, udah pasti dia bakal berhenti, ya nggak? Nah, kapan dia berhenti, apakah dia sulit berhenti atau enggak, itu yang dinamakan dengan momentum. Sedangkan impuls adalah ukuran seberapa besar gaya luar yang mengubah momentum suatu benda. Oke, artinya impuls adalah berapa besar sih gaya luar yang mengubah momentum itu. Jadi berapa besar sih gaya luar yang mengubah kesulitan buat benda yang bergerak buat jadi berhenti gitu. Nah, kan kita ingat ya, momentum itu kan P ya. Berarti momentum sama dengan massa dikali kecepatan. Oke? Nah, ingat, kecepatan butuh arah apa enggak? Kecepatan itu besaran vektor atau bukan? Ya, kalau kecepatan itu kan berarti dia vektor ya, butuh arah kan. Nah, sementara kalau seandainya impuls, I sama dengan gaya dikali perubahan waktu. Oke, gaya dikali perubahan waktu. Sekarang saya mau tanya lagi nih. Gaya itu kemarin kan ada ada 3 hukum Newton. Ya, kalau seandainya bendanya bergerak, kira-kira dia hukum Newton berapa? Nah, hukum Newton 2 dong. Hukum Newton 2 kan bunyinya sigma F sama dengan M kali A. Ya, berarti kita taruh nih. M kali A dikali delta T. Sementara A itu kan gerak lurus beraturan ya. A sama dengan delta V per delta T, ya kan? Berarti kita ganti lagi nih, M kali delta V per delta T lalu dikali delta T, ya kan? Ada yang bisa dicoret nggak? Ya, delta T-nya sama-sama bisa dicoret kan? Nah, berarti sisanya adalah M kali delta V. Sekarang coba dilihat. Ada perbedaan nggak sih antara impuls dengan momentum? Ya, bedanya ada di delta ini kan ya. Nah, sementara kalau di momentum itu nggak ada deltanya. Makanya bisa dikatakan I itu sama dengan delta P. Oke, berarti ada hubungannya antara momentum dengan perubahan impuls. Yang perlu diingat lagi, satuannya nih sekarang. Kalau momentum itu kilogram meter per second. Tapi kalau impuls itu Newton second. Bisa diingat? Oke, kita lanjut ya. Nah, koefisien restitusi. Apa sih koefisien restitusi itu? Ya, koefisien restitusi adalah nilai kelentingan benda. Artinya seberapa besar dia buat memantulkan benda itu yang dinamakan dengan koefisien restitusi. Nah, nilainya itu diantara 0
sampai 1. Oke? Jadi semakin dia lenting, semakin dia pantulannya sempurna, dia akan nilainya mendekati 1. Tapi kalau seandainya bendanya nggak mantul gitu, mantulannya sedikit, berarti dia akan mendekati 0 biasanya. Oke? Nah, koefisien restitusi itu kita kan tahu ya, dalam kehidupan sehari-hari kita udah pasti sering dong lihat pantulan-pantulan ya. Misalkan bola biliar. Kan kalau bola biliar dimainin pantulan antara bola satu dengan bola yang satu kan. Bola basket, kalau seandainya kita jatuhin ke bawah dia pasti mantul. Terus ingat, ada tembakan peluru nih. Kenapa tembakan peluru kita katakan kelentingan atau tumbukan? Nah, kalau kalian ingat, misalkan kalian nembak pelurunya nembak suatu benda, kira-kira benda itu bakalan bergerak atau diam? Nah, itu juga masuk ke jenis-jenis tumbukan, oke? Nah, nanti kita akan bahas nih jenis-jenis tumbukannya ada berapa aja sih, ada apa aja sih. Nah, oke? Kemudian koefisien restitusi itu kita dapat dari apa sih? Nih, ingat ya. E itu sama dengan min V1 aksen dikurang V2 aksen. Oke? Per V1 dikurang V2. Nah, ini jangan dilupain, oke? Ada kata minus, ini biasanya itu arah ya. Jadi untuk materi momentum, impuls, dan tumbukan itu arah jangan dilupain. Arah tuh penting banget, oke? Biasa kalau ke kanan dia plus, kalau ke kiri dia minus. Ini jangan dilupain ya. Dan satu lagi, untuk materi ini kalian saya harap jangan sok tahu. Jadi misalkan ada dua benda. Kalau dua-duanya bergerak, udah pasti mereka bakal mantul dong. Ya nggak sih? Yang satunya pasti bakalan ke kiri, yang satunya bakal ke kanan, yang satunya bakal ke kiri. Tapi ingat, nggak selamanya dua-duanya bergerak bakal mantul, oke? Jadi kita tetap menganggap bahwa dia plus, kalau untuk mencari ya. Nanti kita bakal bahas. Nah, sekarang dapat nih ya, E sama dengan min V1 aksen, min V2 aksen per V1 per V2. Nah, sekarang kalau seandainya kita aplikasiin dalam pantulan. Oke, nih kita lihat ya. Coba dilihat. Nah, dilihat nih animasinya, oke? Nah, ada bola yang jatuh pertama, oke? Kemudian bola itu dipantulkan. Nah, jatuh lagi dong. Bisa diingat? Oke, sekarang kita ingat lagi ya. Tadi kan bola itu jatuh nih, pantulan pertama. Jadi H0 itu pantulan pertama. H1 itu pantulan kedua. Misalkan jatuh lagi nih di sini. Nah, ini berarti H2, tapi pantulan ketiga. Oke, bisa diingat ya. Nah, tadi kan kita ingat ya bahwa E sama dengan min V1 aksen, jangan lupa ditutup kurung ya, V2 aksen, nah, per V1 min V2, oke? Ini jangan dilupain. Nah, ingat bahwa V itu sama dengan akar 2GH. Karena gerak jatuh bebas dong jatuhnya ya, karena kan dia nggak dikasih kecepatan awal, ya. Nah, kalau kita masukin ke sini, ini tuh kita bisa langsung jadi minus akar 2GH aksen per 2GH biasa. Oke, H aksen. Aksen itu menandakan dia setelah tumbukan. Oke, aksen atau tanda petik di atas itu setelah tumbukan. Tapi kalau nggak ada aksen ya berarti dia sebelum tumbukan. Nah, 2G-nya bisa kita coretkan ya. Nah, sisanya minus akar H aksen per H. Oke, jadi E sama dengan minus akar H aksen per H.
Diingat ya, jadi koefisien restitusi pada bola pantulan itu adalah minus akar dari H setelah tumbukan dibagi H sebelum tumbukan. Sudah? Nah, misalkan nih, H setelah tumbukan kan H1 ya. Berarti H sebelumnya adalah H0. Berarti H1 per H0. Oke? Nih, saya tulis di bawah ya. Berarti min akar H1 per H0. Atau lanjutannya apa berarti? Kalau seandainya H2-nya setelah tumbukan berarti sebelum H2 siapa? Ya, H1 kan? Berarti H2 per H1. Oke. Kalau masih ada yang bingung, nanti silakan tulis di kolom komentar. Nah, sekarang nih contoh soalnya. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 1,5 meter. Berarti ini bola kan? Ini bola. Nah, di tanah nih. Berarti tingginya adalah 1,5 meter. Berarti ini tinggi awal dong, ya. Kemudian koefisien restitusi berarti kan tingkat kepantulan ya. Tingkat pantulan dari bola tersebut kan 0,4 ya. Berarti E-nya sama dengan 0,4. Nah, yang ditanya kan ketinggian bola yang dipantulkan. Berarti nanti bolanya mantul. Nah, ini nih yang ditanya. Nah, H1-nya yang ditanya ya. Jadi kan tadi diingat tuh. E sama dengan minus akar H aksen per H. Oke? Karena H aksennya ini sama dengan H1, H-nya itu sama dengan H0, berarti E-nya kan 0,4 ya. 0,4 sama dengan minus akar dari H1 per 1,5. Sama-sama punya kuadrat nih. Berarti kita, sama-sama punya, ada akar. Berarti kita kuadratin dong. Nah, ini harusnya minusnya masuk ya. Berarti kita kuadratin. Nah, 0,4 dikuadratin berapa? Ya, berarti 0,16 sama dengan H1 per 1,5. Loh, minusnya kemana, Bu? Nah, ingat, minus ini kan minus dikuadratin. Berarti min kali min hasilnya apa? Oke, hasilnya positif kan? Nah, ini dikali silang deh. Berarti H1 sama dengan 0,16 dikali 1,5. Coba berapa? 0,16 dikali 1,5. Hasilnya 0,24 meter. Nah, ini adalah H1-nya deh. Oke. Jangan lupa dicatat ya kata kuncinya. Ini bisa di stop. Nah, lanjut ya. Lanjut nih. Tadi kan kita udah bahas ya penerapan dari tumbukan sendiri kan. Nah, sekarang kita bahas nih jenis-jenis tumbukannya ada berapa sih gitu kan. Nah, kita kan tahu ya, ada bola atau ada benda yang kalau seandainya kita pantulin itu dia bisa bantul balik atau dia bakalan diam. Oke? Atau dia ada dua keadaan, ada salah satu bendanya bakal pergi, yang satunya bakal diam, atau dua-duanya bakal pergi bersamaan. Oke, tapi bukan mantan, diingat. Nah, tumbukan itu terdiri dari 3 jenis nih. Oke? Ada 3. Oke. Sekarang kita review materi tentang momentum dan impuls. Apa sih bedanya? Nah, kemarin kita udah diingetin ya, sebelum masuk ke materi jenis tumbukan. Momentum adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda yang sedang bergerak. Artinya, jika benda itu bergerak, udah pasti dia bakal berhenti, ya nggak? Nah, kapan dia berhenti, apakah dia sulit berhenti atau enggak, itu yang dinamakan dengan momentum. Sedangkan impuls adalah ukuran seberapa besar gaya luar yang mengubah momentum suatu benda. Oke, artinya impuls adalah berapa besar sih gaya luar yang mengubah momentum itu. Jadi berapa besar sih gaya luar yang mengubah kesulitan buat benda yang bergerak buat jadi berhenti gitu.
Nah, kan kita ingat ya, momentum itu kan P ya. Berarti momentum sama dengan massa dikali kecepatan. Oke. Nah, ingat, kecepatan butuh arah apa enggak? Kecepatan itu besaran vektor atau bukan? Ya, kalau kecepatan itu kan berarti dia vektor ya, butuh arah kan. Nah, sementara kalau seandainya impuls, I sama dengan gaya dikali perubahan waktu. Oke, gaya dikali perubahan waktu. Sekarang saya mau tanya lagi nih. Gaya itu kemarin kan ada 2 ya. Ada 3 hukum Newton. Ya, kalau seandainya bendanya bergerak, kira-kira dia hukum Newton berapa? Nah, hukum Newton 2 dong. Hukum Newton 2 kan bunyinya sigma F sama dengan M kali A. Ya, berarti kita taruh nih. M kali A dikali delta T. Sementara A itu kan digerak gerak lurus beraturan ya. A sama dengan delta V per delta T, ya kan? Berarti kita ganti lagi nih, M kali delta V per delta T lalu dikali delta T, ya kan? Ada yang bisa dicoret gak? Ya, delta T-nya sama-sama bisa dicoret kan? Nah, berarti sisanya adalah M kali delta V. Sekarang coba dilihat. Ada perbedaan nggak sih antara impuls dengan momentum? Ya, bedanya ada di delta ini kan ya. Nah, sementara kalau di momentum itu nggak ada deltanya. Makanya bisa dikatakan I itu sama dengan delta P. Oke, berarti ada hubungannya antara momentum dengan perubahan impuls. Yang perlu diingat lagi, satuannya nih sekarang. Kalau momentum itu kilogram meter per second, tapi kalau impuls itu Newton second. Bisa diingat? Oke, kita lanjut ya. Nah, koefisien restitusi. Apa sih koefisien restitusi itu? Ya, koefisien restitusi adalah nilai kelentingan benda. Artinya seberapa besar dia buat memantulkan benda itu yang dinamakan dengan koefisien restitusi. Nah, nilainya itu di antara 0 sampai 1. Oke? Jadi, semakin dia lenting, semakin dia pantulannya sempurna, dia akan nilainya mendekati 1. Tapi kalau seandainya bendanya nggak mantul gitu, mantulannya sedikit, berarti dia akan mendekati 0 biasanya. Oke. Nah, koefisien restitusi itu kita kan tahu ya, dalam kehidupan sehari-hari kita udah pasti sering dong lihat pantulan-pantulan ya. Misalkan bola biliar. Kan kalau bola biliar dimainin pantulan antara bola satu dengan bola yang satu kan. Bola basket, kalau seandainya kita jatuhin ke bawah, dia pasti mantul. Terus ingat, ada tembakan peluru nih. Kenapa tembakan peluru kita katakan kelentingan atau tumbukan? Nah, kalau kalian ingat, misalkan kalian nembak pelurunya nembak suatu benda. Kira-kira benda itu bakalan bergerak atau diam? Nah, itu juga masuk ke jenis-jenis tumbukan, oke? Nah, nanti kita akan bahas nih jenis-jenis tumbukannya ada berapa aja sih, ada apa aja sih. Nah, oke. Kemudian koefisien restitusi itu kita dapat dari apa sih? Nih, ingat ya. E itu sama dengan min V1 aksen dikurang V2 aksen. Oke? Per V1 dikurang V2. Nah, ini jangan dilupain, oke? Ada kata minus, ini biasanya itu
arah ya. Jadi untuk materi momentum, impuls, dan tumbukan itu arah jangan dilupain. Arah tuh penting banget, oke? Biasa kalau ke kanan dia plus, kalau ke kiri dia minus. Ini jangan dilupain ya. Dan satu lagi, untuk materi ini kalian saya harap jangan sok tahu. Jadi misalkan ada dua benda. Kalau dua-duanya bergerak, udah pasti mereka bakal mantul dong. Ya nggak sih? Yang satunya pasti bakalan ke kiri, yang satunya bakal ke kanan, yang satunya bakal ke kiri. Tapi ingat, nggak selamanya dua-duanya bergerak bakal mantul, oke? Jadi kita tetap menganggap bahwa dia plus, kalau untuk mencari ya. Nanti kita bakal bahas. Nah, sekarang dapat nih ya, E sama dengan min V1 aksen, min V2 aksen per V1 per V2. Nah, sekarang kalau seandainya kita aplikasiin dalam pantulan. Oke, nih kita lihat ya. Coba dilihat. Nah, dilihat nih animasinya, oke? Nah, ada bola yang jatuh pertama, oke? Kemudian bola itu dipantulkan. Nah, jatuh lagi dong. Bisa diingat? Oke, sekarang kita ingat lagi ya. Tadi kan bola itu jatuh nih, pantulan pertama. Jadi H0 itu pantulan pertama. H1 itu pantulan kedua. Misalkan jatuh lagi nih di sini. Nah, ini berarti H2, tapi pantulan ketiga. Oke, bisa diingat ya. Nah, tadi kan kita ingat ya bahwa E sama dengan min V1 aksen, jangan lupa ditutup kurung ya, V2 aksen, nah, per V1 min V2, oke? Ini jangan dilupain. Nah, ingat bahwa V itu sama dengan akar 2GH. Karena gerak jatuh bebas dong jatuhnya ya, karena kan dia nggak dikasih kecepatan awal ya. Nah, kalau kita masukkan ke sini, ini tuh kita bisa langsung jadi minus akar 2GH aksen per 2GH biasa. Oke, H aksen. Aksen itu menandakan dia setelah tumbukan. Oke, aksen atau tanda petik di atas itu setelah tumbukan. Tapi kalau nggak ada aksen ya berarti dia sebelum tumbukan. Nah, 2G-nya bisa kita coretkan ya. Nah, sisanya minus akar H aksen per H. Oke, jadi E sama dengan minus akar H aksen per H. Diingat ya, jadi koefisien restitusi pada bola pantulan itu adalah minus akar dari H setelah tumbukan dibagi H sebelum tumbukan. Sudah? Nah, misalkan nih, H setelah tumbukan kan H1 ya, berarti H sebelumnya adalah H0, berarti H1 per H0, oke? Nih, saya tulis di bawah ya, berarti min akar H1 per H0. Atau lanjutannya apa berarti? Kalau seandainya H2-nya setelah tumbukan berarti sebelum H2 siapa? Ya, H1 kan? Berarti H2 per H1. Oke. Kalau masih ada yang bingung, nanti silakan tulis di kolom komentar. Nah, sekarang nih contoh soalnya. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 1,5 meter. Berarti ini bola kan? Ini bola. Nah, di tanah nih. Berarti tingginya adalah 1,5 meter. Berarti ini tinggi awal dong, ya. Kemudian koefisien restitusi berarti kan tingkat kepantulan ya. Tingkat pantulan dari bola tersebut kan 0,4 ya. Berarti E-nya sama dengan 0,4. Nah, yang ditanya kan ketinggian bola yang dipantulkan. Berarti nanti bolanya mantul. Nah, ini nih yang ditanya. Nah, H1-nya yang ditanya ya. Jadi kan tadi diingat tuh. E sama dengan minus akar H aksen
per H. Oke. Karena H aksennya ini sama dengan H1, H-nya itu sama dengan H0, berarti E-nya kan 0,4 ya. 0,4 sama dengan minus akar dari H1 per 1,5. Sama-sama punya kuadrat nih. Berarti kita sama-sama punya ada akar, berarti kita kuadratin dong. Nah, ini ini harusnya minusnya masuk ya. Berarti kita kuadratin. Nah, 0,4 dikuadratin berapa? Ya, berarti 0,16 sama dengan H1 per 1,5. Loh, minusnya kemana, Bu? Nah, ingat, minus ini kan minus dikuadratin. Berarti min kali min hasilnya apa? Oke, hasilnya positif kan? Nah, ini dikali silang deh. Berarti H1 sama dengan 0,16 dikali 1,5. Coba berapa? 0,16 dikali 1,5. Hasilnya 0,24 meter. Nah, ini adalah H1-nya deh. Oke. Jangan lupa dicatat ya kata kuncinya. Ini bisa di stop. Nah, lanjut ya. Lanjut nih. Tadi kan kita udah bahas ya penerapan dari tumbukan sendiri kan. Nah, sekarang kita bahas nih jenis-jenis tumbukannya ada berapa sih gitu kan. Nah, kita kan tahu ya, ada bola atau ada benda yang kalau seandainya kita pantulin, itu dia bisa bantul balik atau dia bakalan diam. Oke? Atau ya ada dua keadaan. Ada salah satu bendanya bakal pergi, yang satunya bakal diam, atau dua-duanya bakal pergi bersamaan. Oke, tapi bukan mantan, diingat. Nah, tumbukan itu terdiri dari 3 jenis nih. Oke? Ada 3. Nih, jenis-jenis tumbukan tuh ada 3. Ada lenting sempurna, lenting sebagian, sama tidak lenting sama sekali. Nih, tidak lenting sama sekali. Nah, sekarang kalian perhatiin, kira-kira animasinya kurang lebih kayak gini. Nah, oke, sekarang coba dilihat. Ini kan kalau buat bola lenting sempurna, itu ceritanya ada 2 bola. Nah, kalau seandainya dia berbenturan, pasti yang satu bergeraknya bakal berlawanan dengan arah awalnya. Sementara kalau seandainya bola sebagian, nah, ada yang lebih besar, biasanya yang satu lebih diam. Atau misalkan bolanya diam, tiba-tiba dibenturin nih sama yang ini. Nah, biasanya dia lenting sebagian. Jadi nggak mantul dua-duanya. Nah, kalau tidak lenting sama sekali, lihat nih. Nah, dilihat ya, nih ada yang nempel kan? Jadi si biru-birunya itu dia nempel. Jadi ibaratnya gini. Ibaratnya tuh ada bola. Ini ada bola, terus ketemu sama plastisin atau lilin. Nah, tiba-tiba nanti lilinnya bakal nempel nih ke sini. Nah, ini yang dinamakan dengan tidak lenting sama sekali. Biasanya benda ini dia bakal bergerak bersamaan. Nah, nih, ingat nih kata kuncinya nih. Saya bakal ngasih tahu kata kuncinya. Kalau seandainya lenting sempurna, itu biasanya ada V1 aksen tidak sama dengan V2 aksen. Oke? Jadi biasanya dia soalnya gini. Tentukan kecepatan masing-masing benda setelah tumbukan. Atau misalkan tentukan kecepatan bola A setelah tumbukan. Tentukan kecepatan bola B setelah tumbukan. Oke? Jadi dia dicari satu-satu nih. Ada V1 aksennya sama V2 aksennya. Nah, kalau lenting sebagian, ini bisa 2 kemungkinan. Bisa V1 aksen tidak sama dengan V2 aksen, atau V1 aksen dia bakal bernilai sama dengan V2 aksen. Jadi dia ada 2 kemungkinan ya. Jadi kita nggak bisa prediksi. Pokoknya intinya kalian harus paham dengan kalimat yang ditanya. Jadi kalau seandainya yang ditanya masing-masing kecepatan masing-masing dua buah benda, berarti itu udah pasti yang dicari V1 aksen sama V2 aksen. Oke.
Nah, kalau seandainya yang dicari kecepatan kedua benda setelah tumbukan. Nah, kalau seandainya kedua benda, berarti dia udah pasti yang dicari cuma V aksen doang. Jadi, V1 aksen sama dengan V2 aksen. Nah, ini biasanya kayak gini. Oke, itu kata kunci buat kalian ngerti kapan sih ini lenting sempurna, kapan sih ini lenting sebagian, ini lenting sama sekali nggak ya, kayak gitu. Oke. Nah, sekarang ini karakteristiknya ya. Oke, karakteristiknya kayak biasa ya. Ini cuma bisa dilihat. Kemudian ini kalau nggak salah pernah disuruh catat. Jenis-jenis tumbukan tuh ada 3, ada lenting sempurna, lenting sebagian, tidak lenting sama sekali. Nah, ingat hukum kekekalan momentum atau kekekalan energi itu pasti ada kata sebelum, akan sama dengan sesudah. Apapun posisinya, apapun hukumnya, kalau seandainya hukum kekekalan udah pasti yang sebelum sama dengan sesudah. Oke? Nanti kita bahas bagaimana bunyi hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan energi kemarin kita udah bahas ya di energi kinetik. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada lagi nih. Koefisien restitusi. Nah, tadi kan saya bilang ya, semakin dia mendekati 1, berarti dia akan terjadi lenting sempurna atau tumbukannya bakal sempurna banget nih. Nah, kalau seandainya dia sama dengan 0, berarti dia nggak lenting sama sekali. Nah, tapi kalau di antara 0 sama dengan 1, itu dia dikatakan dengan lenting sebagian. Oke, tadi kan dibilang ya, ada hukum kekekalan momentum. Bilangnya gimana coba? Ingat momentum, berarti kan P sama dengan M kali V. Udah pasti ada 2 benda nih. Ada benda A. Jangan pakai merah deh. Nanti bingung. Kita pakai warna biru aja ya. Ada benda A, ada benda B. Misalkan yang satu kita gerakin ke sana, ini yang A ya, yang B-nya ke sini. Berarti kan kecepatan setelah tumbukannya bakal ke sana dong, ya sih? Ini VB aksennya. Yang kesananya VA aksennya. Nah, yang ini VA, ini VB. Berarti kan VA dia plus, VB-nya minus ya. Nah, ini yang saya bilang, ini nggak pasti dia arahnya bakal berlawanan apa enggak. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Berarti P sebelum sama dengan P sesudah. Oke. P itu kan M kali V nih. Ada 2 benda dong, ada A, ada B. Berarti MA kali VA ditambah MB kali VB. Sama dengan, kalau sesudah kan pakai aksen ya, berarti MA VA aksen ditambah MB VB aksen. Nah, ini jangan dilupain. Nah, kalau seandainya misalkan yang dicari cuma 1 doang nih, kecepatan setelah tumbukannya cuma 1 doang yang dicari. Misalkan kata soalnya gini, tentukan kecepatan benda setelah tumbukan, atau tentukan kecepatan kedua benda setelah tumbukan. Berarti dia langsung MA VA ditambah MB VB sama dengan MA ditambah MB. Nah, tinggal taruh deh V aksen. Gitu, oke? Ini kata kunci kalau seandainya dia tidak lenting sama sekali. Lanjut ya. Nah, contoh soalnya nih. Misalkan ada 2 benda bermasa 5 kg sama 2 kg. Kira-kira dia dideketin nih dengan kecepatan 3 meter per second dan 5 meter per second. Berarti kan ada yang 5 kg, ada yang 2 kg ya. Oke. Kemudian dia mendekati. Nah, ini kan saling mendekati ya. Berarti dia 3 meter per second, yang ini 5 meter per second. Oke. Nah, ini kan ada kata nih, kecepatan kedua benda setelah tumbukan. Karena ada kata kedua benda setelah tumbukan, berarti dia udah dinyatakan lenting tidak lenting sama sekali.
Nanti kalian tulis ya, yang diketahuinya apa nih tadi, coba. Nah, berarti saya langsung aja ya pakai MA/VA tambah MB/VB sama dengan MA tambah MB. Nah, V aksen, karena kan yang ditanya langsung ya, kecepatan kedua benda setelah bertumbukan. Tinggal dimasukin deh, MA-nya kan 5 ya, 5. Berarti kan 5 pasangannya 3 nih, dikali 3. Oke, ditambah MB-nya berapa? 2. Dikali, nah VB kan arahnya ke sana ya, arahnya ke kiri, berarti dia minus. Dikali min 5. Sama dengan, nah masanya kan ada 5 sama 2, berarti 5 ditambah 2 dikali V aksen, berarti 15 dikurang 10 sama dengan 7 V aksen. Berarti 15 kurang 10 kan 5 ya. 5 sama dengan 7 V aksen. Berarti 5/7 sama dengan V aksen. Atau apa? V aksen sama dengan 5/7 meter per second. Oke. Simpel kan? Ini dicatat. Nah, sekarang lagi coba. Benda A dan B masing-masing bermassa 4 kg sama 5 kg. Oke. Diingat ya. Ada 4 kg sama 5 kg. Kemudian kedua bendanya bergerak berlawanan arah. Berarti VA kira-kira plus atau minus? Ya, berarti VA plus ya. Ini plus. Kenapa coba plus? Ya, karena arahnya ke kanan. Sementara kalau B berarti dia nilainya minus. Oke? Harusnya minus. Nah, kedua benda bertumbukan setelah bergerak beberapa saat dan setelah tumbukan kedua benda berbalik arah. Berarti harusnya VA ke sana dong ya. Berarti VA aksen sama dengan min 4 meter per second. Oke? Berarti VB-nya ke sana. Nah, VB aksen ya, karena kan setelah tumbukan ya. Nih, setelah tumbukan. Berarti dia aksen-aksen semua. VB aksen sama dengan 2 meter per second. Kenapa dia plus? Karena dia kan arahnya ke kanan kan. Nah, bentar ya. Nah, coba kita cari dulu ya. Berarti kan apa? Langsung aja ya. MA/VA ditambah MB/VB sama dengan MA/VA aksen ditambah MB/VB aksen. Oke. Nah, MA-nya kan tadi berapa deh? 4 ya. MA-nya 4, berarti 4 dikali VA-nya kan ke kanan ya, berarti dikali 6 ditambah MB-nya berapa? 5 dikali. Nah, VB kan harusnya minus nih. Kita nggak boleh naruh minus dulu. Minusnya nanti dulu. Nanti kita buktiin apakah benar nih hasilnya minus. Oke. MA kan tadi 4 ya. 4 kali VA aksennya itu 4 ditambah MB-nya itu 5. Nah, VB aksennya itu 2. Oh ya, sorry. Tadi kan dibilang ya, kalau dia berlawanan arah lagi. Nah, berarti nanti si VA aksennya dia bernilai minus. Tinggal dihitung ya, berarti 4 kali 6. Oke, 24 ditambah 5 VB sama dengan, nah 4 kali min 4 berapa? Ya, min 16 ditambah 10. Berarti kan 24 ditambah 5 VB sama dengan, ya, min 16 ditambah 10. Kira-kira berapa? Ya, kan utang 16 nih. Terus dibayar nih 10. Berarti kan masih ngutang ya. Masih ngutang 6. 5 VB sama dengan min 6 min 24.
ya. Berarti VB sama dengan utang 6, utang lagi 24, berapa? Iya, min 30 per 5. Berarti min 30 dibagi 5 berapa? Ya, 30 bagi 5 adalah 6. Ada minus kan? Nah, minus 6 meter per second. Ingat, minus ini menandakan arah. Jadi kalau seandainya jawabannya ada minus 6, ada plus 6, nah, udah pasti dia hasilnya min 6. Oke, jadi dia tetap bernilai. Ya, jadi jangan fokus ke angkanya, tapi fokus juga ke arah. Kalau seandainya ada 6 meter per second, tapi arahnya ke kanan, arahnya ke kiri. Nah, berarti kalian pilih yang ke kiri. Kenapa? Karena kan di sini minus ya. Nih, karena di sini kan nilainya minus, makanya dia jadinya ke kiri. Nah, sekarang ada lagi nih. Ada lagi. Lupa. Sebuah partikel bermassa 5 ton yang diam. Tiba-tiba pecah. Berarti kan ada partikel nih, lagi diem, 5 ton. Tiba-tiba dia pecah, ngalamin fusi atau fisi ya. Nanti kalian tahu di kimia. Ada 2, nah ada 3, ya kan pecah kan? Jika pecahan partikel kecil bergerak dengan kecepatan 30 meter per second, kira-kira 30 meter per second ini punya 2 atau punya 3? Ya, punya 2 kan? Nah, yang 2 ini bergerak nih ke kanan. Berarti 30 meter per second. Tentukan besar kecepatan partikel berukuran besar. Berarti ini dong yang ditanya ya. V aksen ya. Nah, oke, bisa paham sekarang? Lanjut ya. Oke, lanjut dulu ya. Berarti bisa langsung. Karena dia diam, berarti kan bendanya pertama 1 ya. Yang sebelum tumbukan kan 1 ya. Sama dengan MA VA aksen ditambah MB VB aksen. Nah, M-nya kan 5 ton ya. Sebenarnya ini nggak apa-apa sih, nggak dirubah. Soalnya kan sama-sama ton ya. Nanti kan dirubah ke kilogram. Bakalan sama aja sih. Atau mau kita rubah dulu nggak apa-apa. 1 ton berapa kilogram? Oke, ntar kita rubahnya ntar ya. Misalkan 5 dikali 0. Kenapa 0? Soalnya dia diem. Oke. Nah, 2 dikali 30 ditambah 3 dikali VB aksen. Oke. Berarti kan ini 0 nih. 0 sama dengan 60 plus 3 VB aksen. Oke. Berarti ini kan pindah ruas nih 60-nya ya. Berarti min 60 sama dengan 3 VB aksen. Berarti min 60 per 3 sama dengan VB aksen. Atau gimana coba? VB aksen sama dengan min 20 meter per second. Ingat ada minus, berarti dia menandakan arah ke kiri. Oke. Satu soal lagi. Sebuah balok bermassa 49,9 kg. Nah, seperti ini nih. Jadi kan ada balok. Ini ada balok. Tiba-tiba ditembak nih. Ada peluru. Ya, digantung dengan tas tali. Nah, panjang talinya yang ini ya. Panjang talinya kan 150 cm. Kemudian ditembak. Nih, ada peluru nembak balok tersebut. Kemudian baloknya bakal ini dong. Bakal pindah. Nah, di sini dong ya. Nah, tinggi dari sini ke sini itu 5 cm. Oke? 5 cm. Tentukan kecepatan peluru sebelum terjadi tumbukan. Oke? Berarti kira-kira kalau setelah tumbukan, peluru sama baloknya bakal nyatu atau enggak? Ya, bakal nyatu dong ya. Berarti
Berarti gimana tuh? Bentar, kita cari dulu kecepatan yang di sini ya. Kecepatan di sini V, sorry, bentar. Kita cari dulu. V sama dengan akar 2GH. 10 kali 2. Akar 2 kali 10 kali, nah H-nya kan 5 cm nih. Kita rubah dulu ke meter. Kira-kira berapa ya? 0,05. Nah, dikali coba. 2 kali 10 kali 0,05. Ya, akar 1. Berarti 1 kan hasilnya ya? Nah, berarti yang sebelum tumbukan dia 1. Oke? Coba lagi ya. Berarti kan pertama kan peluru sendirian nih. Tuh. Ada peluru kali V peluru ditambah massa balok dikali V balok, oke? Sama dengan, nah karena peluru sama baloknya nyatu, berarti dia digabung dong. M peluru tambah M balok, oke? Dikali V aksen. Ya. Nah, pelurunya kan tadi 0,1 ya. 0,1 dikali VP ditambah baloknya kan 49,9 dikali VB-nya kan diam ya. VB-nya 0 karena kan dia diam. Berarti 49,9 ditambah 0,1. Nah, V aksennya kan tadi 1 ya. 1 nih. Berarti 0,1 VP sama dengan, ini kan 0 ya, udah pasti 0 lah. 49,9 tambah 0,9 berapa? Iya, berarti 50. 50 kali 1, 50 dong. Berarti VP sama dengan 50 per 0,1. Ingat, kalau ada koma di bawah, berarti komanya mundur, taruh 0. Berarti hasilnya ada 500. Satuannya apa tadi? Iya, meter per second. Jangan lupa ditulis diketahui ya. Ada peluru kali V peluru ditambah massa balok dikali V balok, oke? Sama dengan, nah karena peluru sama baloknya nyatu, berarti dia digabung dong. M peluru tambah M balok, oke? Dikali V aksen. Ya. Nah, pelurunya kan tadi 0,1 ya. 0,1 dikali VP ditambah baloknya kan 49,9 dikali VB-nya kan diam ya. VB-nya 0 karena kan dia diam. Berarti 49,9 ditambah 0,1. Nah, V aksennya kan tadi 1 ya. 1 nih. Berarti 0,1 VP sama dengan, ini kan 0 ya, udah pasti 0 lah. 49,9 tambah 0,9 berapa? Iya, berarti 50. 50 kali 1, 50 dong. Berarti VP sama dengan 50 per 0,1. Ingat, kalau ada koma di bawah, berarti komanya mundur, taruh 0. Berarti hasilnya ada 500. Satuannya apa tadi? Iya, meter per second. Jangan lupa ditulis diketahui ya. Nah, kesimpulannya, tadi kita udah belajar tentang jenis-jenis tumbukan. Oke, sebelumnya ini kita masih bahas tentang jenis tumbukan tanpa koefisien restitusi. Jadi belum ada hubungan koefisien restitusinya sama tumbukannya. Nanti next kita bakal bahas tentang soal yang ada koefisien restitusi sama tumbukannya. Jadi tadi kan ada 1 ya. Jenis tumbukan ada berapa? Ya, ada 3 kan. Ada lenting sempurna, lenting sebagian, sama tidak lenting sama sekali. Berarti semakin dia mendekati 1, berarti dia semakin lenting sempurna. Kalau seandainya dia mendekati 0, berarti dia tidak lenting sama sekali. Terus habis itu yang paling perlu diingat itu kata kunci cuma ini.
Nih, kata kuncinya cuma ada ini doang nih. Yang harus kalian ingat rumusnya di materi ini. Ya, mana ya? Sama dengan min dalam kurung V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 min V2. Oke? Ini 1. Kemudian ada lagi. Sama dengan min. Jangan dibawa deh. Ini nggak muat. Sama dengan akar. Karena ada minus, berarti sini taruh minus ya. Ya. Nih, berarti sama dengan min akar H aksen per H. Oke? Terus nanti koefisien restitusi itu nilainya di antara 0 sampai 1. Kemudian sama ini deh satu lagi rumusnya. MA VA ditambah MB VB sama dengan MA VA aksen ditambah MB kali VB aksen. Udah deh, sampai situ kesimpulannya. Gampang kan? Cuman 3 rumus yang harus kalian tahu. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Pokoknya jangan dilupain. Kata kunci yang saya kasih tahu itu harus diingat, dicatat. Sekian. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa di-subscribe. Kalau masih nggak ngerti silahkan di komen. Terus pokoknya selalu ingat kata kunci saya, dan jangan lupa nggak boleh bilang nggak ngerti apalagi nggak bisa. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.